saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 62, dan saya akan membacakan ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Setiap orang pasti menginginkan ketenangan dalam hidupnya. Kita tidak akan dapat mengecap kebahagiaan jika kita selalu gelisah dan tidak tentram. Lebih jauh lagi, seseorang yang tidak mengalami ketenangan tidak akan sanggup menciptakan hubungan yang baik dengan sesamanya. Ia akan cenderung egois dan emosional. Hubungan suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara tidak akan harmonis jika di antara mereka tidak ada ketenangan. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengalami ketenangan dalam hidup. Saat ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya kita mengalami ketenangan di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi. Daud, seorang yang banyak mengalami pergumulan, tantangan, ancaman, bahaya, tetapi tetap mendapatkan ketenangan dalam hidup. Sejak muda sebagai seorang gembala domba, sebagai panglima perang Raja Saul, bahkan sebagai raja, ia tidak pernah lepas dari pergumulan. Namun demikian, ia berbahagia. Satu hal yang sangat indah dalam Mazmurnya, ia mengungkapkan rahasia ketenangan hidupnya. Ternyata rahasia itu sederhana sekali, yaitu hidup dekat pada Allah. Menurutnya, hidup dekat pada Allah adalah satu-satunya jalan pada ketenangan hidup. Daud menekankan bahwa hanya dekat Allah saja ia tenang. Melalui kebenaran ini, kita memahami bahwa jika kita hidup dekat pada Allah, kita pasti akan mengalami ketenangan. Mengapa bisa demikian? Kita mengalami ketenangan jika dekat pada Allah karena Allah adalah sumber keselamatan. Allah itu juru selamat. Dialah yang memberikan perlindungan dari segala macam bahaya. Sebagai gunung batu, sebagai kota benteng, Dia memastikan kita aman. Ayub adalah contoh di mana Allah telah membuat pagar di sekelilingnya. Kita mengalami ketenangan jika dekat pada Allah sebab Dialah yang memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk kita menang atas pergumulan. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hanya dekat Allah saja kita tenang, sebab Dialah yang akan bertindak menyelamatkan kita. Dan dalam pengalaman bangsa Israel, Allah yang berperang bagi mereka. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 dituliskan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang berikutnya, kita tenang dekat dengan Allah sebab Allah adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dituliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap kita ingin hidup mulia, baik di dunia ini maupun di kekekalan nanti. Dan Allah lah pengharapan akan kemuliaan itu, sebab Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Selanjutnya kita tenang dekat pada Allah, sebab Allah itu penuh dengan kasih setia. Dalam Ibrani pasal 13 ayat ke-5 bagian C dijelaskan bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita
dan Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Sungguh luar biasa indah kebenaran ini. Dan kita tenang dekat pada Allah, sebab Allah akan membalas setiap perbuatan kita yang kita lakukan di dalam Dia. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 dituliskan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Demikian juga dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-33 dituliskan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari untuk tenang kita harus dekat pada Tuhan. Tetapi kita harus mengetahui bahwa tidak semua orang beriman dekat pada Tuhan. Nah, siapa yang dekat pada Tuhan? Yaitu mereka yang hatinya melekat pada Tuhan, mereka yang bernaung pada Tuhan, dan mereka yang melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.